Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah selesai kita mempelajari dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, semenjak persiapan penyelenggaraan, memandikan, mengapani, mensalatkan, mengantarkan dan menguburkan, takziah, dan terakhir adalah ziarah kubur yang kita pelajari. Maka kembali kita beralih kepada kajian awal, hal yang berkaitan dengan salat. Sebab kita dulu kan berangkat daripada hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan salat. Menyimpang ketika itu perkara salat, itu salat jenazah. Dan itu bertalian pula dengan beberapa daripada jamaah kita yang meminta setentangan hal-hal yang berkaitan dengan masjid dan yang berkaitan dengan khusyuk. Aku kita dahulukan menjawab yang pertama dulu, itu bertamu ke rumah Allah, itu judulnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi lah disebutkan bahasa ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai, ahabbul bilad, negeri, tempat yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai adalah masjidnya, masajiduha. Wa abghadul bilad, tempat yang paling dibenci, negeri yang paling dibenci adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Kita cari dalam syarahan hadis itu, dapat kita tarik kesimpulan adalah di permukaan bumi itu tidak ada tempat yang paling Allah senangi, yang paling Allah cintai untuk dikunjungi. Kita pergi ke situ dan berdiam di situ, dan selama di situ Allah akan cinta, sayang, selalu mencurahkan rahmatnya. Namanya masjid. Masjid jamaknya masajid. Masajiduha, masjidnya. Tanpa membedakan masjid rancak atau buruak gadang atau ketek. Semuanya sama, kecuali Masjidil Haram. Berziarah, berkunjung ke Masjidil Haram itu memang istimewa. Salat itu satu salat dinilai 100.000 kali salat di tempat lain. Dan yang kedua, kecuali Masjid Nabawi, satu kali salat di situ dinilai sama dengan 1.000 kali salat di tempat yang lain. Termasuk Masjid Quba di Madinah, kira-kira 5 atau 6 km daripada Masjid Nabi. Dinilai satu kali salat di situ sama dengan umrah. Termasuk Masjidil Aqsa. Sehingga salat di tempat-tempat itu ada istimewanya. Lebih istimewa lagi salat di medan perjuangan, di medan tempur, di medan peperangan. Salat di situ bagi orang yang berperang nilainya 1 juta kali salat di tempat yang lain. Selain daripada masjid yang 3 itu, kita tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan untuk sengaja mengunjungi masjid itu buat beribadah di situ. Tidak ada istimewanya. Tapi kalau mencari bangunannya, mencari keramiknya, mencari ukirannya, mencari kubahnya, mencari tempat wudu'nya,
mencari lokasinya boleh. Tapi kalau salat di situ nilainya lebih pula daripada salat di tempat lain, tidak ada keterangan. Yang lebih itu cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba. Biasanya pai kini ko nang lebih seru-seru nu masjid di makini di Masjid Tarpuang di Pasisia. Nama masjid tidak tahu masjid apa namanya. Di Padang adalah masjid. Jadi orang agak ubi gini bangun masjid tepi pantai. Ada yang beranggapan itu penangkal tsunami. Terserah lah. Pai ke situ kalau untuk sekedar mencari keindahannya dan mencari di mana tempatnya, mana rancanya, dibolehkan, tidak masalah. Itu kan ziarah boleh. Tapi pai ke situ salat lebih utama lalu di situ, ya memang ada. Jadi silakan pergi ke masjid mana saja, nilainya salat sama-sama. Di mana saja kita salat, di masjid apapun, di musala apapun, di sorok apapun, sejelek apapun, walaupun lantainya tanah, dindingnya tadi ya, atoknya rumbio, tonggaknya batuang, lantainya apa? Pelupuah, janjangnya janjang kayu, penerangannya lampu endang, masih terkena endang. Tidak ada sama nilainya dengan masjid sekadang-kadang saja. Tapi berkunjung kita ke masjid yang lebih mendekati sunnah Nabi, sementara di masjid dekat rumah tidak mengikuti sunnah Nabi, aja diutamakan ke masjid yang di situ lagi ibadah salatnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, balik kita kaji pangkal. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi itu adalah masjid. Ahabbul biladi ilallah masajidwa. Sampai yang paling Allah benci abghadul bilad, pasar-pasarnya. Bukan tidak boleh ke pasar. Nah, itu salah lupa. Jadi tidak boleh kami mengalih lah. Itu pemburangsang. Pasar itu wilayahnya setan. Setan di situ menancapkan marawanya, benderanya, rayahnya. Kau wilayah hambo gitu. Nah, disitulah setan berkembang biak. Kalau bahasanya kongko sinan. Nah, sinan yang ngerumpi. Jadi orang kalau masuk pasar berarti masuk wilayah setan. Setan senang di pasar. Kenapa? Di pasar itulah ajang dusta, ajang sumpah palsu. Arang kicuah mengicuah tepok, ajang sampai kicuah mengicuah tepok menepok. Ota mau ota, mabi-habihan apa? Mabi-habihan waktu. Orang suka jalan-jalan ke pasar dan kini orang hobi jalan-jalan ke pasar. Hobi jalan-jalan ke mall. Ada hobi ya, sekedar jalan-jalan. Hobi berjalan ke tempat di mana setan banyak berkumpul. Bukan tidak boleh ke pasar. Cuma kita kalau ke pasar lah masuk wilayah setan. Kalau nak hati-hati kita bisa menghabiskan waktu, menghabiskan pitih. Orang mengalih banyak itu untuk melariskan dagangnya dengan berbagai macam cara supaya lagalih laku. Itu maksudnya pasar itu wilayah setan. Makanya kita diajarkan kalau masuk pasar membaca zikir, yaitu la ilaha illallah wahdah la syarikalah dan seterusnya. Itu. Kemudian hadis berikutnya khairul biqa. Sebaik-baik tumpak bidang tanah, biqa. Al-masajid. Di situ dibangun masjid. Kita kini ko lah berada di sebaik-baik tumpak bidang tanah. Karena di tumpak bidang tanah kini ko dibangun masjid. Kita kini ko berada di tempat yang paling Allah cintai, di tempat yang sebaik-baik bidang tanah. Karena di situ dibangun masjid. Wasyarrul biqa aswaq.
sejelek-jelek, seburuk-buruk bika adalah pasar. Sama penjelasan ulama sama semua. Samanya makasih seburuk-buruk pasar, seburuk-buruk tampek pasar, di pasar ada setan, sama keterangannya tidak beda. Bukan pasar itu yang jelek, cuman itu arenanya orang bisa lalai daripada berbagai macam kebajikan-kebajikan, dan orang bisa ditipu, dipedaya, dikicau, diota, digelincirkan, disesatkan oleh setan. Itu dulu. Jadi kesimpulan pertama, masjid adalah tampek yang paling Allah cintai, dan masjid adalah sebaik-baik tampek. Itu kesimpulan yang pertama adalah. Yang berikutnya, Allah Ta'ala sangat senang, sangat gembira dengan kedatangan hamba-hambanya ke masjid untuk salat. Sangat senang. Sabda Rasulullah SAW, la yatawadda'u ahadun fayuhsinu wudu'ahu wa yusbighuhu thumma ya'til masajid la yuridu illa salata fih illa tabashbasallahu bihi kama yatabashbasu ahlul ghaibi bital'ati. La yatawadda, tidaklah berwudu, ahadun, salah seorang daripada hamba Allah, lalu yuhsinu, dia baguskan wudunya, wa yusbighuhu, dan dia menyempurnakan wudunya sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan contoh. Thumma ya'til masjid, kemudian dia datang ke masjid. La yuridu, tidak dia inginkan ke masjid itu, tidak ingin, tidak berkehendak, tidak ada maksud ke masjid illa salah, melainkan hanya untuk salat di situ. Illa tabashbasallahu bih, melainkan Allah tersenyum gembira. Tersenyum gembira. Jangan bayang kalau Allah tersenyum gembira, payah bayangnya, nanti sasek Pak. Allah senang, Allah gembira, Allah tersenyum. Kama yatabashbasu ahlul ghaibi bil tal'ati, supaya tertangkuk doa, dibikinlah suatu perbandingan atau perumpamaan sebagaimana gembiranya sebuah keluarga menyambut kedatangan salah seorang anggota keluarganya yang pulang dari jauh, lama tidak pulang. Bagaimana gembiranya istri, anak, keluarga menyambut kedatangannya, kira-kira begitulah Allah gembira melihat hamba datang ke masjid, dengan catatan yuhsinu wudu'ahu. Yuhsinu, dia membaguskan wudunya. Yang kedua, yusbighu, dia menyempurnakan. Menyempurnakan bukan berarti berkelebihan. Bagaimana tuntunan contoh yang telah dicontohkan dan telah dituntunkan serta dilaksanakan langsung oleh Nabi. Cara berwuduk seperti itulah yang dikatakan dengan wuduk sempurna. Yuhsinu, nya sesuai dengan adab-adab dalam berwuduk. Setelah dia berwuduk di tempatnya di rumah, karena nilai berwuduk di rumah berbeda dengan nilai duduk di tempat wuduk masjid, berbeda. Sebab orang yang berwuduk di rumah dibaguskannya wuduknya, disempurnakannya, alangkah kaki kamu saja itu sudah langkah-langkah salat namanya. Langkah-langkah salat, langkah-langkah penghapusan dosa, langkah-langkah penaikan derajat, langkah-langkah pahala, langkah-langkah rahmat. Tuh. Di rumah berwuduk. Kalau kami berwuduk jauh di Bukit Colak sini, Kemambu dia, nampak sebukit Colak sini. Kan marah kami kasih kau melangkah, walaupun oto nak putar rodanya, tapi setidak-tidaknya
makan perjalanan ke Bali 3/4 jam. Sama dengan bapak-bapak ibu melangkah 3/4 jam kami saja. La yuridu, dia tidak menginginkan ke masjid illa as-salata fi, salat di situ. Allah sangat gembira. Jikalau datang kita ke masjid, Allah senang-senang, Allah gembira-gembira, Allah senyum bangga-bangga. Gitu. Itu maka nanti kalau ke masjid kita harus kita niatnya betul-betul murni, kemudian beradab, bersopan santun. Sebab kita ke berkunjung, ke bertamu ke rumah Allah. Ya. Supaya disambut kedatang kita. Jangan sampai tuan rumah menyambut kita dengan tidak senang hati, karena kita tidak terhati, tidak beradab. Allah Ta'ala tersenyum, gembira tadi, kemudian tersenyum ketika hambanya datang ke masjid. Sabda Nabi SAW, ma tawattana rajulun muslimun al-masjidah lis-salah wa dhikri illa tabashbashallahu lahu kama yatabashbasu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim. Tidak seorang pun yang tawattana, menginjakkan kakinya, tidak seorang pun rajulun, seseorang muslim menginjakkan kakinya, melangkahkan kakinya ke masjid untuk salat, untuk berzikir, melainkan Allah senang gembira, senyum. Ada yang memahami bashbasha itu senyum, senyum gembira, senang. Gembira bisa, senang bisa, senyum bisa, bangga bisa. Nah, kajinya bikinlah supaya Allah itu senang, Allah gembira, Allah bangga dengan kedatangan kita ke rumah. Nama masjid rumah Allah. Masjid itu rumah Allah, Baitullah. Baitullah fil ardi al-masjid. Rumah Allah di muka bumi itu masjid. Apa maksud rumah Allah? Ya bukan berarti Allah ambil rumah. Bukan Allah berumah, bukan Allah bertampik di rumah. Disandarkan masjid itu ke Allah, Baitullah, rumah Allah, untuk kemuliaan, keagungan. Dita'zim, ditakrim. Menyatakan betapa mulia, betapa agung, betapa baiknya masjid, sehingga disandarkan kepada Allah, rumah Allah. Nah, di sesuatu disandarkan kepada yang mulia, menjadi mulia sesuatu itu, atau tanda mulia sesuatu itu. Kita contoh cek, anjing si badua tai, anjing presiden, nama mulia tu. Ini sama anjing keduanya, nama mulia. Anjing presiden mulia. Jika mah disandar barang jauh kan. Yang kamu contohkan ke situ supaya nak capek, tertangkuk lah. Encik disandaran kasih kasih badua tai. Encik lai ke presiden Trump lo lai. Oh, tangguang. Donald Trump. Tangguang. Jadi rumah disandarkan, rumah bangunan kepada siapa disandar? Rumah si Ahmad, rumah si Upiak, rumah gubernur. Ini semua rumah dua. Cik disandarkan ke si Upiak, cik ke gubernur. Tentu terbayang rumah gubernur, itu rumah gubernur mah. Kini rumah disandarkan kepada Allah, Baitullah, rumah Allah. Memang kau disandarkan kepada Allah karena masjid itu adalah bangunan terbaik, bukan terancak, terbaik. Kalau yang terancak, istana lah rancak. Rumah-rumah manusia lebih banyak rancak daripada rumah masjid permuzalah. Ada kadang-kadang musalah tersapi bangunan. Ada rumah suak kita, santia rancak
Kalau terancak banyak rumah, tapi yang terbaik, yang termulia, yang di situ ada rahmat, masjid. Walaupun masjid itu, walaupun musala itu, walaupun surau itu tasurua, ketek, tasalik letaknya, tapi kalau itu dijadikan sebagai tampek salat 5 waktu, di situ ada rahmat. Nah, kan? Itu tampek terbaik, tampek paling mulia. Maka disandarkanlah masjid itu kepada Allah, Baitullah. Jadi Baitullah bukan hanya Ka'bah. Berhaji ke Baitullah bukan hanya Ka'bah. Baitullah itu masjid. Semua masjid dikatakan Baitullah. Allah Ta'ala memuliakan tamunya. Nah, mari. Man tawadda'a fi baitih. Siapa yang berwuduk di rumahnya. Di rumah lagi nih. Cokolah di rumahnya deh. Man tawadda'a, siapa yang berwuduk di rumahnya, fa ahsanal wuduk, dia baguskan wuduknya. Thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Fahuwa zairullah, berarti ketika itu dia zairullah, menziarahi Allah, mengunjungi Allah. Berduduk di rumah dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Lalu datang ke masjid. Orang itu namanya zair, orang yang berziarah kepada Allah. Ana ziarah, berkunjung. Ziarah berkunjung. Namanya zairullah, orang yang sedang berkunjung kepada Allah. Wa haqqun 'alal mazuri, dan sudah menjadi suatu kemestian, keharusan. Dan sudah menjadi suatu kewajiban 'alal mazur, atas yang dikunjungi, atas yang diziarahi, ayyukrimal zair, untuk menghormati, untuk memuliakan yang mengunjungi. Kita ke masjid kini kah, berarti kita ke zairullah, berkunjung kepada Allah, berkunjung ke rumah Allah. Kalau niatnya bagus, niatnya benar, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang mendorong kita untuk datang ke masjid, melainkan hanya untuk salat, untuk berzikir, untuk beribadah. Kita adalah zairullah. Maka menjadi suatu kemestian, keharusan bagi yang diziarahi, bagi Allah, untuk memuliakan, ayyukrim, untuk memuliakan. Biar ya, langsung saja, langsung dia, untuk memuliakan yang menziarahi, memuliakan yang mengunjungi. Berarti kini kok, kalau benar niat kita, kita orang yang dimuliakan Allah. Memuliakan namanya tiba di tamu ikram. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Yukrim daifa, muliakan tamu. Yukrim. Yukrim memuliakan. Dek kita ko tamu Allah, berkunjung ke rumah Allah, maka Allah mewajibkan, mengharuskan kepada dirinya untuk memuliakan sang tamu. Kita tamu Allah, maka berlakulah kita sebagai tamu yang baik. Jangan sampai di rumah orang kita buat hal yang tidak menyenangkan tu rumah. Itu maka ada nanti namanya adab dalam masjid. Makanya ada adab masjid, dilarang, tidak boleh di masjid bagana begini. Kita di rumah Allah. Apakah semua orang yang datang itu dihormati? Cari orangnya loh.
niatnya, adabnya. Apakah semua yang datang dapat rahmat? Tidak semua. Kita kan masuk masjid membaca itu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli, ya Allah iftahli, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Karena di masjid itu ada rahmat. Allah memberikan rahmat kepada orang yang berkunjung ke rumahnya. Apakah semua orang yang datang ke masjid dapat rahmat? Belum tentu lah. Bang kalau tentu, cari orang kalau niatnya betul apa enggak? Inyo selaginya di rumah Allah tu lai sikapnya baik enggak, beradab apa enggak? Kan ada heboh-heboh orang ada bagunjian okey. Ada orang baik sarok, ada orang makak. Itu kan tu. Tapi yang pasti siapapun yang berkunjung ke rumah Allah, dia adalah tamu. Dia zairullah, mengunjungi Allah, berziarah kepada Allah. Dia tamu. Tamu cakap tu ada yang tidak dipandang, tidak dihiraukan, tidak diapiakan. Atau kau dapat sama hati orang rumah mencari tamu kau. Sama hati orang mencari aja. Lasak amek, segala kau baca liat, segala kau bacigo. Itu lasak. Di rumah Allah je lasak wak. Lasak amek. Beradab, bersopan santun, bertata krama, beretika, berakhlak lah di rumah Allah supaya kita dimulia. Barangkali siko nagak kanai orang nang kanai. Dan nagak kanai orang nang kanai. Ini rumah Allah sempat je rumah Allah bagunjiang. Empat cerita naib orang berbangga-bangga, kareh-kareh suara orang sedang mengaji, sedang baca Quran, sedang berzikir, sedang berdoa. Anyo heboh. Nak orang siko doh. Tapi orang tu disiko betul. Nyo ndak orang siko tapi orang tu disiko. Setuju Pak Haji Ketik kan? Setuju kan? Mereka mungkin kita sanang hati orang rumah doh. Tuan rumah. Kita rumah orang mah heboh sih. Logikanya di rumah orang kita memakak sih anak orang lalu okey. Anu suaminya istirahat atau bininya sedang sakit keraman, wak makak situ rumah orang. Terus kau bawa orang punya rumah nak payu tu. Jangan bayi tulus kau bawa Allah nak payu keluar. Karena orang kau tak beradab, tak berakhlak di rumah Allah. Ini tak semua tamu tu lo dihormati. Jadilah kita tamu yang dihormati, dimuliakan. Allah gembira dan tersenyum karena kedatangan tamunya. Dia berlaku lemah lembut dalam menyambut dan melayani tamunya. Dia curahkan rahmat ampunannya dan pahala kepada sang tamu. Kalau tamunya betul-betul bertamu dengan baik, ramah. Kita lanjut. Para malaikat mendoakan orang yang duduk-duduk di masjid untuk menunggu salat. Duduk-duduk balai lah, duduk-duduk aku tak pergi tujuh lah kau. Duduk-duduk di masjid atau pergi tujuh. Anam pertama men kita baca. Duduk-duduk menunggu salat. Duduk nanam lah ya, cari email lah. Daripada paneh-paneh luar ancak masjid duduk lah. Tu duduk aja namanya tu. Duduk aja namanya. Masjid mana? Masjid dapat mau tahu nah. Masjid duduk aja namanya tu. Dan segala macam. Masjid mana? Mana sana? Ya awak minta nampak muka orang. Duduk aja namanya tu. Cari email lah duduk nanam lah. Jadi duduk enam pertama ni kita baca. Itu sabda Nabi SAW. Apabila sengaja tak buat tuliskan hadisnya, ambil kutip nanti di bawah cek ko hadisnya. Apabila seseorang memasuki masjid, maka dia dihitung berada dalam salat. Dianggap dia salat. Selama salat tersebut
menahannya. Orang alun salat tapi masih duduk di masjid untuk menunggu salat. Termasuk kini kah? Nama awak duduk di masjid menunggu salat Isya. Dengan pengajian tilah, balik dengan pengajian. Ini kan orang itu yang mengaji kepanjangan. Tilah, duduk lah, menunggu tu Isya kan duduk masjid. Merami-rami yang genah. Jadi niatnya menunggu salat. Selagi duduk di masjid itu menunggu salat untuk didirikan, dikamatkan. Itu nama nahannya di masjid. Para malaikat berdoa kepada Allah. Malaikat berdoa, lebih dulunya pada awal azan. Sebentar. Dulu pada awal. Di laptop tak dijawab di laptop. Tak. Jangan lupa kan. Nah, balik. Selamanya berada di situ, apa kata malaikat? Allahumma arhamhu. Ingat doa malaikat makbul. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma fillahu, ya Allah ampunkan dosanya. Malam yu'dhi fihi malam yuhdith, selama dia tidak mengganggu. Awak duduk masjid menunggu salat, tapi tergaduh orang. Orang berdoa, orang berzikir, orang baca Quran, tergaduh orang. Ini selama dia tidak menyakiti, mengganggu orang lain. Duduk main kamek-kamek. Kalau ada ni kecil tuan bisiak bagai. Tapi yang karya-karyaan suara. Tapi kalau sempat mengadu orang dengan pembicaraan awak, atau nak tenang orang gara-gara awak sinan, maka nak jadi doa cukup tak leh. Doa malaikat Allahumma fillahu warhamhu, tak. Allahumma arhamhu, ya Allah beri rahmat dia, Allahumma fillahu, tak jadi. Kenapa? Nyolah mengganggu, yu'zi, dia telah menyakiti, telah mengganggu, membuat gangguan dan membuat menyakitkan orang di situ. Malam yuhdis, selama dia belum berhadas. Kalau berhadas sampai berdoa beliau. Maka selama itu, mereka kini kah? Selama awak duduk di situ, malaikat terus menerus berdoa. Di samping malaikat ada yang hadir spesial di majlis awak kuah, ada malaikat yang spesial hadir. Spesial hadir karena kita sedang bermajlis, majlis ilmu, majlis ta'lim, sama juga dengan majlis zikir. Ada malaikat-malaikat yang spesialnya datang dan mencari-cari sampai di mana orang bermajlis. Apalagi sampai cekor di rumah Allah. Apalagi majlis itu majlis memahami ayat-ayat Allah. Malaikat menghentikan aktivitas terbangnya, duduk di situ, meletakkan sayap-sayapnya. Ulama memahami yang dimaksud malaikat meletakkan sayap. Malaikat tidak terbang, duduk. Ada yang mengatakan malaikat meletakkan sayapnya, respect, salutnya kepada orang-orang itu. Orang bisa di rumah mangan-mangannya masih duduk di masjid. Nya masih menengah majlis ilmu. Orang bisa nonton TV, nya ndak menengah kaji. Salut malaikat. Sehingga malaikat meletakkan sayapnya. Malaikat hadir spesial. Dan selama itu malaikat berdoa kepada Allah. Ya Allah rahmati, ya Allah ampuni. Terus doa malaikat makbul. Luar biasa. Kalau orang yang bertamu ke rumah Allah itu, dia berlaku sebagai tamu yang baik. Sekaligus kaji kau kita sampaikan kepada anak-anak kami yang datang soto, jadilah di masjid pondok nanti sebagai tamu-tamu Allah. Tegurlah adik-adik, kawan-kawan atau siapapun yang bergaduh, yang bertengkar, yang bikin sarap, bikin sampah di masjid. Tapi jangan kita bertengkar, yang kita menghardik pula, tegur saja.
Sebab kita berada di rumah Allah. Di rumah Allah. Malaikat ada di situ. Apalagi menunggu-nunggu waktu salat. Selama itu kita dianggap sebagai orang yang salat. Itu hebatnya di rumah Allah. Nah, dengan begitu selesai songgok ke jiwa. Ke jiwa songgok bahwa satu, masjid adalah tempat terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Satu, kesimpulannya itu. Yang kedua, siapa yang datang ke masjid berarti dia berkunjung ke rumah Allah, bertamu ke rumah Allah. Makin baik tampilan kita, cara kita, sikap kita, bahkan sejak semula sejak di rumah kita lah berwuduk bagus-bagus, tentu makin senang, makin gembira, makin suka tuan rumah menyambut kedatangan kita. Makanya Nabi tidak menyenangi orang yang berbau-bau busuk ke masjid, membawa barang nan busuk atau awak nan busuk. Berwuduk itu kan lambang kita supaya membersihkan badan. Kalau Nabi dulu bawang, sum, tak boleh, angi punya. Kini kalau lebih angi pada bawang, sindau durian. Sindau durian semua saji orang pekak dia. Atau bau rokok nampai, rokok nampai anu pahit mana asoknya. Jadi dak kita busuk-busuk, janganlah busuk-busuk ke rumah Allah, dan jangan bikin yang busuk di rumah Allah. Awak di rumah Allah bertamu ke rumah Allah dan seterusnya. Masuk ke toleh Allah. Itu kesimpulan, bertamu ke rumah Allah. Maka terbaik berwuduk di rumah. Samakah nilai berwuduk di rumah dengan di masjid? Tidak sama. Tidak sama. Sebab orang berwuduk di rumah lah dianggap salat, lah dihitung sebagai nilai salat. Orang yang berwuduk di tempat wuduk masjid belum lagi, perjalanan ke masjid belum dianggap nilai salat. Paling-paling nilai melangkah. Tapi kalau berwuduk di rumah sudah masuk dia nilai yang bagus. Nilai itu. Kemudian kita sebenarnya sebentar kita ado ketek senginyi yang perlu kita sampaikan, kadang-kadang terlewatkan di kita. Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, pada saat kami sedang salat bersama Nabi, tiba-tiba Nabi mendengar suara gaduh, heboh di luar. Setelah Nabi selesai melaksanakan salat, apa kata beliau? Ma sya'nukum, apa yang terjadi pada kalian? Ma sya'nu, masalah kalian tadi maka heboh benar mengah orang sedang salat. Qalu, mereka berkata, ista'jalna ila salah, kami basi gagih. Basi ke banyak ko, kini ko basi gagih. Basi gagih menuju salat Rasulullah, kami terlambat. Faqal fala taf'alu, jangan itu kamu lakukan lagi. Idza ataitum ila salat, apabila kamu datang ke tempat salat, fa'alaikum bis-sakinah, maka mestilah kamu berjalan dengan tenang. Fama adraktum, baranan dapat satu salat, wa ma fatakum fatimu, baranan tinggal samparonon, tapi tidak boleh basi je kau.
Basi aja kok. Basi kaki. Heboh lu lah. Kadang-kadang tiba di sah heboh lu. Hei, capek na imam buat apa begini. Lah tiba di sah masih mehru aja nya. Heboh. Jangan lakukan itu. Lebih-lebih produksi. Tidak boleh. Tidak boleh. Masak nukup, tidak boleh. Sebab kita sedang menuju rumah Allah. Tidak boleh bersih kaki. Seketik lah tinggal. Sabar. Idza sami'tumul iqamah, bahkan apabila kamu telah mendengarkan iqamat, famshu ila salah wa alaikum bisakin, tetap kamu berjalan dengan tenang menuju salat. Tenang, tidak boleh bersih kaki. Kau banyak yang tinggal, kau teroroh tak pasti teroroh. Bangkit tu kadang-kadang korek sebelah. Tak kami laki-laki tak berkorek tu. Bangkit korek sebelah. Tak gagih. Jadi wa'alaikum bisakinah, tetap kamu dengan sakinah, dengan tenang dan waqar, penuh khidmat, sopan santun. Wala tusinu, jangan bersigegas. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Jadi intinya, walaupun ikamat, jangan lari. Apalagi pakai tengkele, ibu. Gari BTB masuk ke sikom tadi, tak boleh. Iko mau dia barenggo ilik barenggan, sangko balabo kira pokok tamakan ko. Sangko palo kita nu berdosa oleh. Tetap tenang-tenang. Iko adab yang harus kita ketahui sedang menuju masjid. Kita menuju ke tempat salat, kitulah dinilai sejak di rumah tu. Dah dinilai sejak di rumah. Barangkali itulah sebagai penyampaian awal dalam kajian malam ini. Sebagaimana biasa, kalau ada nanti yang akan ditanyakan, yang ragu atau yang masih kurang paham, selesai azan kita lanjutkan. Yang jelas kita hentikan dulu untuk babak pertama dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bil alamin.